تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan peringatan. Aynama takunu, dimanapun kalian berada. Yudrikkumul maut, maka kematian itu akan menemui kalian atau menemukan kalian. Malakul maut akan menemukan kalian dimanapun kalian berada. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kalian berada di balik tembok benteng yang sangat tinggi. Ayat ini bercerita tentang kematian itu pasti niscaya akan datang dan tidak akan mampu seseorang lari daripada kematiannya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ini tadi surah An-Nisa ya Ustaz Syam ya? Surah An-Nisa ayat 78. Ayat 78, berbicara tentang kematian itu nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin gitu ya Ustaz Syam ya? Karena ayat ini berbicara tentang kaum munafik yang mana mereka bersembunyi merasa diri mereka hebat. Mereka percaya kekuatan Allah, tapi mereka membenci Rasulullah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Kalau ditimpa kebaikan mereka bilang ini dari Tuhan. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Kalau mereka ditimpa keburukan mereka bilang ini dari kamu ya Rasulullah. Ini gara-gara kamu Muhammad. Padahal yang namanya ajal, kematian, kebaikan, keburukan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan oleh Allah Sudah Subhanahu wa ditentukan. taala. Faedahnya adalah kita terus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Masya Allah, jazakallah khair, makasih Sama-sama, banyak Mas Ustaz Syam atas penjelasannya, diawali dengan Al-Quran, Masya Allah luar biasa, adem banget hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tadi di awal segmen kita dibacakan surah An-Nisa ayat 78 oleh guru kita Ustadz Syam nih, Masya Allah, yang menceritakan tentang kematian itu tidak bisa ditunda atau tidak bisa dimajuin sama kita. Ini Masya Allah semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kadang-kadang kita suka lupa nih, kita suka ngerasa bisa menghindar, bahkan bisa menahan orang yang kita sayang selamat dari maut. Wah, yang udah pasti maut itu akan menjemput kita dan bahkan orang-orang yang kita sayangi. Hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Tema kita pagi ini adalah separuh hatiku hilang. Apa Bu? Separuh hatiku hilang. Dan buat jamaah yang ada di rumah juga nanti nih di segmen 2, insya Allah akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Dan bisa langsung menghubungi ke nomor yang ada di bawah ini, ke 791-87700 untuk di Jabodetabek, atau di 021-791-87711 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran juga buat semua jamaah yang di studio ataupun jamaah yang ada di rumah. Alhamdulillah kita kedatangan Juliana Mukhtar. Assalamualaikum Uli, boleh maju ke depan Uli.
Ini Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang nanya, ini siapa sih Uli ini ya? Ini Masya Allah pernah kita membahas di Islam itu Indah berbicara tentang bencana pada saat itu ya. Dan kita mengundang ada sahabatnya juga, waktu itu ada Said ya, Said yang bisa hadir ke sini. Dia banyak bercerita juga tentang Uli. Ini adalah istri dari Herman Bu, Herman Seventeen yang kemarin sempat terkena musibah yang kemarin meninggal di Banten ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi kita lihat nih Uli ini kayaknya tegar banget nih. Mungkin bisa kasih tips ke kita semua nih Li nih. Sebelumnya mungkin kita ngebahas dulu bicara masalah keluarga. Ini mohon maaf banget ya, bukan kita mau mengorek-ngorek duka, tapi kita juga pengen tahu dan kita pengen belajar banyak dari Uli nih. Pada saat ditinggalkan suami tercinta nih, bagaimana caranya Uli ini bisa mengikhlaskan suami pergi? Pertama-tama pasti shock. Terakhir berpikir bahwa teriak, nangis gak ada gunanya. Banyak sekali orang yang sayang sama Uli, sama almarhum yang memberi pesan hanya doa. Yang almarhum butuhkan adalah hanya doa. Jadi waktu dikatakan udah almarhum gak ada, sempat teriak sampai saya sendiri nggak tahu apa yang saya ngomong waktu saya teriak itu. Saya cuman yang gitu sampai sekarang apa ya yang saya ngomongin. Tapi pas saat itu hati langsung tergerak. Saya mau sholat, saya mau ngaji. Sampai almarhum datang pun saya masih ngaji sampai ya Allah gitu. Berasa mimpi tapi emang ini udah takdir. Allah. Dan yang membuat saya kuat adalah anak-anak. Saya lihat dua orang itu, anak-anak saya itu kuat sekali. Dia hanya nangis meneteskan air mata tuh 2 kali. Pertama saat dibilang papanya gak ada. Yang kedua pas dia pegang batu nisan untuk pertama kali yang dia bilang, Fuja sayang papa. Jangan hanya itu saya lihat anak saya nangis. Jadi kenapa harus saya bersedih? Itu saya pernah dengar juga nih dari sahabat Herman yang hadir ke sini waktu itu. Ya. Dia bilang almarhum ini sempat mengajak Uli berkali-kali untuk ikut ke sana untuk ikut nonton gitu ya. Dan juga pada saat sebelum pergi, beliau ini sempat jalan bareng dengan Uli dan katanya romantis banget. Benar sekali. Jadi kita kejadiannya Sabtu, kita Kamis sama Jumat setengah hari masih bisa bareng-barengan, masih bisa bercandaan. Dan dia berkali-kali WA pas saya lagi di lokasi syuting, Bun tolong 2021 kosongkan jadwal. Dia WA lagi tanggal 19, sampai dia di rumah dia masih bilang, Bun ikut. Gak tahu mungkin itu udah takdir dari Allah. Emang saya bergejolak, saya memang bilang saya gak ikut pada saat itu. Ya ini Masya Allah ya, ini pada prosesi penguburan almarhum ya, anak-anak ikut menaburi bunga. Ya Allah, ini luar biasa ini. Pada saat kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, ini perasaannya tuh bagaimana mungkin. Astagfirullahalazim. Nah sekarang buat Uli sendiri bagaimana bisa menjelaskan kepada anak-anak kalau ayahnya ini udah gak akan pernah kembali lagi. Memang dia pada saat itu saya nggak bisa menutup mata saat kita di depan TV, dia ngelihat sendiri kejadian itu. Dan dia cuma bilang, Mama papa lagi syuting kok ada air. Saya juga masih yang Allahu Akbar, saya masih istighfar. Saya cuma bilang, iya ya papa lagi syuting. Nah saat benar-benar papanya ditemukan, saya langsung bilang, Papa udah gak ada lagi, Papa udah sama Allah di surga nak ya gitu. Langsung anak saya nangis dia cuma bersender di pelukan teman saya, dia nangis. Tapi dia udah ikhlas. Hanya itu sekali saya lihat air mata dia menetes. Cuman itu di batu tulisan cuman dia ngomong, Papa, Puja sayang Papa, tapi air matanya gak jatuh. Hanya 2 kali itu. Ini Masya Allah ya, luar biasa pengalaman yang bisa kita dapatkan dari Uli ya. Ini mudah-mudahan nih buat semua yang lagi ditinggalkan orang yang dicintai ini bisa tetap tegar, bisa menerima ujian dari Allah. Karena biasanya kalau kita berbicara orang yang ditinggal, kadang-kadang nih istri merasa dirinya down. Jujurnya seperti itu. Kadang-kadang ada yang bilang, ya Allah, dari mana saya bisa membiayai anak-anak saya hidup? Padahal semuanya kita gak perlu takut, karena Allah yang udah mengatur semuanya, yang mengatur rezeki kita. Jadi buat keluarga Jamaah Islam itu Indah yang sedang menyaksikan Islam itu Indah di rumah, yang mungkin ditinggal oleh orang yang dicintai, yang kebetulan menjadi tulang punggung keluarga, yakin kepada Allah, sandarkan hidup kita kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu kita. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Uli terima kasih banyak udah mampir ke Islam itu Indah. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Silakan duduk Uli.
Ini Masya Allah ya Bu ya, kalau kita bicara masalah tentang musibah, berbicara tentang orang yang kita cintai meninggalkan kita, ini secara manusia ini wajar sekali kalau kita tuh bersedih. Tapi yang perlu kita ingat jangan sampai kita ini meratapi dan bahkan akhirnya tidak bisa melupakan dan gak bisa move on atau gak bisa melanjutkan hidup, ini yang berbahaya. Nah ini sekarang kita lanjut nih. Namanya bagi wanita atau seorang istri berat banget apabila ditinggal oleh seorang suami. Apalagi secara tiba-tiba. Dalam pandangan Islam seperti apa sih mengajarkan untuk seseorang dapat berlapang dada dan ikhlas menerima kehilangan orang yang kita cintai? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang terhormat Ustadz Muhammad Nur Maulana. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfajul qurat wa tuqtabila wa chatunal biragat wastul awatim wa yistaskal kaum cikarim wa ala wasabbi fi kulamati wa nafsi bidil kulli ma'lumilaka. Amma ba'd, bagaimana caranya kita berlapang dada dan ikhlas menerima kehilangan orang yang dicintai? Maka ada beberapa orang ketika ditimpa ujian, mengalami beberapa tahap, orang pasti akan kaget dan marah, sebagaimana anak kecil dan sebagainya. Kemudian naiklah ke tahap berikutnya, diminta untuk bersabar. Sabarlah. Istainu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat sabar. Nanti setelah itu tahap berikutnya, mudah-mudahan dia bisa ridho atas ketentuan Allah. Posisi ini berubah lagi, mudah-mudahan bisa menjadi syukur ketika ditimpa ujian ini dalam apa? Menerima bahwa ini ketentuan Allah dan akan dibalas oleh Allah. Dan ingat jamaah, oh jamaah, ketika orang berkata Alhamdulillah, kenapa? Karena sudah mengalami luar biasa hebatnya pahala yang Allah berikan. Saya mau tanya, almarhum dan almarhumah yang syahid yang kena tsunami kemarin itu apa? Kita bisa lihat. Ketahuilah bisa jadi mereka lebih mulia dibanding kita. Karena kenapa? Beliau mati syahid dan beliau didoakan seluruh Indonesia. Nah, kita ini meninggal belum tentu didoakan satu Indonesia. Jamaah. Makanya saat kehilangan orang dicintai, maka belajarlah dari penderitaan orang lain. Kenapa tadi Mbak Yuli tegar? Karena melihat si kecil lebih tegar. Jadi ketika kita melihat, ketika kita diuji, lantas kita bisa melihat orang yang dibawa dari kita yang lebih menderita, lebih sakit. Maka kita akan malu sendiri. Maka kita bisa naik sendiri karena kenapa? Masih ada orang yang lebih menderita dibanding kita. Kemudian semua ini kembalikan kepada Allah. Bahwa ini adalah titipan amanah dan kelak akan diambil oleh Allah. Sehingga kita tidak merasa beban. Betul apa betul? Betul. Jamaah? Yeah. Maka terima setiap ujian itu. Dulunya sendiri, kemudian ada, kemudian pergi. Itulah. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Kembalikan darinya, kembali kepadanya. Kemudian setiap kesedihan akan diganti dengan imbalan yang lebih baik jikalau kita bisa terima. Insya Allah akan bertemu nanti di surga. Ini saya senang sekali tadi dengar hiburannya luar biasa. Ayah sudah di surga. Itu luar biasa loh. Kata-kata ini muncul tidak semudah yang kita kira. Itu gerakan dari Allah, peringatan dari Allah, tuntunan dari Allah. Sehingga kalimat itu muncul. Dari orang yang kena ujian, menghibur yang dikena ujian pula. Untuk memperkenalkan. Dan insya Allah kalau dia bisa terima, kata Allah, sudah kau cabut hambaku, sudah kau ambil orang yang dicintainya oleh hambaku. Kata malaikat, iya sudah. Kalau begitu, apa yang dilakukannya? Dia ikhlas, dia bersabar, dia kembalikan kepadamu. Maka bangunkan satu rumah di surga. Amin. Namanya Baitul Hamdi. Jadi dibangunkan satu rumah di surga. Orang yang bisa menerima ketentuan Allah. Itu. Kemudian ketahuilah orang-orang yang berpulang ke rahmatullah. Orang mukmin yang meninggal dunia. Ketahuilah itu adalah hadiah. Kematian itu hadiah.
Mau dapat pahala salatnya? Mau? Mau? Mau dapat pahala puasanya? Mau dapat pahala sedekahnya? Matilah dulu. Ya itu. Kematian itu adalah hadiah. Hadiah. Tapi ingat, ketika kita jadi orang beriman. Makanya jangan pernah tinggalkan ibadah. Kan kita kan iman kita naik turun. Naik, turun. Ibadah, males, rajin, ngaji, sedekah, salat. Tiba-tiba dicabut nyawanya dalam keadaan salat. Alhamdulillah. Tiba-tiba dicabut nyawanya belum salat. Nauzubillah. Itu makanya jangan tunda-tunda. Ini Nanti Masya selesai Allah. sinetron baru saya salat. Belum kelar sinetron mati duluan. Astagfirullahalazim. Nah ini benar banget ya, bicara masalah tentang kematian ini nggak bisa kita Hadiah. tunda. Bisa Dan ini jadi adalah hadiah. bisa jadi hadiah bagi orang-orang yang Beriman. mukmin, yang beriman. Ini Masya Allah. Dan ini bisa jadi petaka juga buat orang-orang yang nggak beriman. Nauzubillah gitu loh. Beliau meninggal dalam keadaan menjalankan tugas. Betul. Itu luar biasa. Masya Allah. Ustadz Jazakallah khair, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, nanti kita akan lanjutkan lagi masih di tema kita pagi hari ini tentang separuh hatiku hilang. Dan nanti kita akan mendengarkan nih ada tausiah lanjutan dari guru-guru kita ya. Ada tausiah dari Habib Abdallah dan juga dari Ustazah Aini. Oh pastinya penasaran nih kira-kira apaan nih, makanya jangan kemana-mana. Dan buat anda yang di rumah nih yang mau ikut kuis, insya Allah nanti di segmen 2 ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Bisa aja langsung telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek, dan bagi anda yang berada di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Nah sekarang sebelumnya sama-sama kita nikmati dulu ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nasional Indonesia. Silakan kawan-kawan Nasional.